Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesta Ghazali. Selamat pagi, selamat siang, semangat semuanya buat para pionir maupun semuanya saja trader cryptocurrency. Dan saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada semuanya saja ya yang sudah mampir di channel saya dan sudah support, baik berupa subscribe, like, dan komen yang baik. Saya doakan kalian semoga dalam keadaan sehat selalu, tercapai semua cita-cita yang baik secepatnya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya buat yang baru datang di channel saya, tentunya saya akan memperkenalkan kalau di channel saya itu banyak sekali membahas mengenai kripto dan calon project calon kripto yang luar biasa tentunya. Dan silahkan buat teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi untuk beberapa project kripto di luar P-Network juga ya. Dan di kesempatan kali ini tentunya saya akan membahas ya tentunya masih calon kripto kita yang sedang booming tentunya, yaitu P-Network. Langsung saja buat teman-teman jangan sampai di skip agar tidak salah paham. Dan berkaitan dengan pembaruan ya, karena kemarin di dalam page awal itu kita disuguhkan dengan pembahasan Web3 ya. Sedangkan P-Network sendiri itu digadang-gadang itu memang mengadopsi Web3. Nah, sebenarnya banyak yang khususnya untuk yang pioner ya, itu masih bisa kurang membedakan Web3, Web2 dan Web1. Makanya dari itu mari kita coba untuk kosongkan gelas kosong pikiran kita untuk bisa menerima pembelajaran. Mari kita belajar bersama untuk bisa nanti kedepannya agar lebih banyak ya informasi yang kita dapatkan tentunya, agar tidak ketinggalan update juga dari P-Network yang tentunya ini merupakan suatu project future bagus buat kita semuanya. Maka paling enggak kita harus paham di dalam P-Network itu sendiri pengadopsiannya itu apa saja yang diterapkan, dan agar kita juga bisa lebih kedepannya bisa men-sharingkan kepada rekan-rekan kita yang memang sudah join di dalam komunitas ini. Nah, dan jadi di sini itu kenapa harus Web3? Nah, ini kemarin banyak sekali juga pembahasan yang sudah banyak pioner semuanya itu dibahas dari manapun itu di bagian chatroom ya teman-teman. Di bagian chatroom ini banyak sekali sudah pembahasan mengenai Web3 apa fungsinya dalam kripto juga. Jadi di Web3 itu ya, atau Web3.0 ya, juga dikenal dengan Web3 itu atau Web3 ya. Jadi adalah salah satu terobosan dalam dunia internet. Kehadiran Web3 tidak hanya secara akurat mampu menafsirkan ya apa yang kamu masukkan di mesin pencarian, tapi juga benar-benar memahami semua yang kamu sampaikan, baik itu melalui teks atau suara atau media lain. Yang menarik, Web3 akan dibangun di atas teknologi blockchain dan cryptocurrency. Dan dilansir dari Coindesk, berdasarkan data yang dilacak oleh Messari dan diterbitkan oleh Chief Investment Officer ARKA, Jeff Dorman, menunjukkan bahwa subsektor kripto aset dari token Web3 meningkat sebanyak 22% hingga 1 Agustus 2021. Kenaikan tersebut mengalahkan Bitcoin dan setiap subsektor lainnya, termasuk non-fungible token atau NFT. Lantas apa itu Web3? Apa bedanya Web1, Web2, dan Web3? Serta apa pengaruhnya teknologi ini pada dunia kripto dan juga blockchain, tentunya P-Network itu sendiri ya. Jadi untuk dapat memahami lebih apa itu Web3 dan implikasinya pada dunia kripto, ada baiknya untuk melihat dan menggunakan konteks lintasan evolusi internet serta keterbatasan model internet saat ini. Jadi Web1 nih, literasi pertama internet sebagian besar diisi dengan halaman web HTML statis yang menampilkan data non-interaktif yang bersumber dari pusat. Dampaknya, sebagian besar pengguna web adalah konsumen sederhana dari konten web. Dan komunikasi digital sebagian besar terbatas pada email dan pesan yang bersifat satu arah. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh era internet awal, setelah diluncurkan pada sekitar tahun 1990, Web1 dengan cepat mampu merevolusi cara orang untuk dapat terhubung dan bertukar informasi, serta memperkenalkan dunia digital baru yang membuat umat manusia terpikat dengan dunia maya sejak lahirnya internet. Itu tentang Web1. Lalu Web2, tahun 2000-an dunia internet secara bertahap mulai berkembang menjadi landscape digital yang lebih interaktif ya.
tahap pengembangan internet pada Web 2 mampu memfasilitasi pengalaman online yang lebih menarik, mulai dari media sosial, memunculkan model bisnis baru yang dimungkinkan oleh efek jaringan, konten, crowdsource, dan aliran data dengan berbagai sumber. Singkatnya, Web 1 memungkinkan data untuk disajikan dan dikonsumsi secara lebih efektif oleh pengguna. Sementara Web 2 seakan membanjiri pengguna internet dengan cara yang lebih dipersonalisasi, seperti melalui interaksi pengguna multi-channel dan algoritma yang lebih dinamis dan responsif. Namun sayangnya, meskipun Web 2 memiliki perkembangan pesat, bahkan tingkat adopsi yang lebih tinggi, masih terdapat kekurangan di Web 2 yang perlu diatasi. Dan Web 3 adalah sebuah konsep menyeluruh yang mengacu pada fase berikutnya dari evolusi internet. Web 3 sengaja dirancang untuk mengatasi masalah yang lazim dan melekat pada ekosistem internet saat ini. Namun tidak ada otoritas terpusat yang mengawasi perkembangan internet baru dan terbuka ini. Sebaliknya, internet Web 3 tengah dibuat melalui upaya berbagai macam bisnis swasta, non-profit organization, dan individu yang diselaraskan secara bebas. Nah, entitas yang berbeda ini mendekati pengembangan internet versi 3 ini dalam berbagai cara. Nah, karakteristiknya ada terbuka, karena jaringan ini dibangun dari perangkat lunak bersifat open source. Jaringan ini pun dibuat oleh komunitas developer yang terbuka dan dapat diakses serta dijalankan dalam tampilan penuh. Trustless, jaringan ini bersifat trustless karena jaringan itu sendiri memungkinkan peserta untuk berinteraksi secara publik atau pribadi tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, permissionless, dimanapun dan siapapun, baik pengguna maupun pemasok, dapat berpartisipasi tanpa izin dari lembaga pengatur. Nah, ini merupakan inovasi-inovasi dari Web 3, yaitu edge computing, jaringan data yang terdesentralisasi, dan juga artificial intelligence. Nah, lalu pengaruhnya, ini poin utama pada cryptocurrency dan blockchain. Nah, ini teman-teman yang paling penting. Dengan adanya desentralisasi, kehadiran Web3 terhadap kripto ternyata membawa dampak yang cukup besar. Mengingat desentralisasi menjadi salah satu bagian utama dari konsep internet baru ini, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency dan blockchain juga akan memainkan peran penting yang juga sama besarnya. Gelombang Web3 yang akan diprediksi akan jauh lebih melampaui use case awal kripto. Melalui kekayaan peluang interaksi dan cakupan rekanan yang tersedia secara global, jaringan ini secara kriptografis dapat menghubungkan data dari berbagai skala, mulai dari individu, perusahaan, dan mesin dengan algoritma mesin learning yang lebih efisien. Inilah yang membuat Web3 beda dengan Web 1 dan Web 2. Unggul segala hal ya. Jadi, melalui cryptonews.com mengatakan bahwa cryptocurrency dan blockchain adalah inti dari Web3. Nah, lalu di Web3 memungkinkan masa depan di mana pengguna dan mesin dapat berinteraksi dengan data, nilai, dan rekanan lainnya melalui substrat jaringan bersifat peer-to-peer. Dengan begitu, interaksi tidak lagi memerlukan pihak ketiga. Dan kenapa Web3 itu penting? Nah, Web3 ini akan memberikan kepemilikan atas aset digital dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya, kamu sedang memainkan game Web 2, lalu kamu membeli item dalam game, di mana item tersebut akan secara otomatis masuk ke dalam akun kamu. Namun, secara tiba-tiba pembuat game menghapus akun kamu. Akibatnya seluruh item dalam game yang sebelumnya sudah kamu kumpulkan menghilang. Dengan Web3, persoalan seperti di atas tidak akan kamu ketahui. Mengapa? Karena Web3 memungkinkan kepemilikan langsung melalui NFT. Nah, jadi tidak seorang pun, bahkan pembuat game, memiliki kekuatan untuk mengambil kepemilikan atas aset yang kamu miliki. Dan jika kamu berhenti bermain, kamu dapat menjual atau memperdagangkan item tersebut di open source market. Nah, itu bisa banyak sekali ya, bisa dicek di banyak open source market untuk NFT sendiri. Dan itu ya kurang lebihnya mengenai pengaruh Web3 ke dalam cryptocurrency. Dan
kita sebagai Pnet tentunya sangat beruntung ya, karena di Pnetwork sendiri itu sudah banyak mengadopsi ya perkembangan dari yang masih kurang-kurang itu dilibat semua sama Pnetwork ini, jadi nggak ada yang ketinggalan di dalam Pnetwork. Bangga kita sebagai pioner tentunya. Nah, maka dari itu tetap update selalu ini ya, pembaruan di halaman awal. Dan mungkin kalau banyak teman-teman yang belum verifikasi akun, secepatnya saja silahkan di bagian informasi mainnet itu hal paling penting itu daftar periksa mainnet atau checklist. Pastikan segera cek nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu wajib hijau. Apapun itu caranya, silahkan langsung saja buat teman-teman untuk verifikasi akun. Oke. Nah, kalau yang kurang paham silahkan langsung di komen ya di bagian YouTube itu, nanti kita bahas bersama ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.